Amin. Shalom, Ivan. Shalom. Ya, Pak Ivan, halo. Shalom. Ya, shalom. Mari kita buka Yeremia pasal yang ke-22. Kita buka Yeremia yang pasal yang 22. Saya bacakan yang menjadi topik kita, pembahasan kita pada pagi hari ini saja. Yeremia pasal yang ke-22, biar nggak terlalu lama nanti ya. Yeremia pasal 22, ayat yang pertama saya bacakan. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda, dan sampaikanlah di sana firman ini. Katakanlah, dengarlah firman Tuhan, hai Raja Yehuda, yang duduk di atas tahta Daud. Engkau, pegawai-pegawaimu, dan rakyatmu yang masuk melalui pintu-pintu gerbang ini. Demikianlah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Lepaskanlah dari tangan pemerasnya orang yang dirampas haknya. Janganlah engkau menindas, dan janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan anak janda dengan keras. Dan janganlah engkau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukan semuanya itu, maka melalui pintu-pintu gerbang istana ini akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di atas tahta Daud dengan mengendarai kereta dan kuda. Mereka itu pegawai-pegawainya dan rakyatnya. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan-perkataan ini, maka aku sudah bersumpah demi diriku. Demikianlah firman Tuhan, bahwa istana ini akan menjadi reruntuhan. Sebab beginilah firman Tuhan mengenai keluarga Raja Yehuda. Engkau seperti Gilead bagiku, seperti puncak gunung Libanon. Namun pastilah aku akan membuat engkau menjadi padang gurun, menjadi kota yang tidak didiami orang. Aku akan menetapkan pemusnah-pemusnah terhadap engkau, masing-masing dengan senjatanya. Mereka akan menebang pohon aras pilihanmu dan mencampakkannya ke dalam api. Dan apabila banyak bangsa melewati kota ini, maka mereka akan berkata kepada seorang kepada yang lain, mengapakah Tuhan melakukan seperti itu kepada kota yang besar ini? Orang akan menjawab, oleh karena mereka telah melupakan perjanjian Tuhan Allah mereka, dan telah sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya. Sampai di situ dulu. Yeremia 22. Nah, saya hari ini akan membahas tentang keadilan dan kebenaran. Saya akan kupas di situ saja. Nah, saya ulangi dari ayat yang pertama. Beginilah firman Tuhan, pergilah ke istana Raja Yehuda dan sampaikanlah ke sana, di sana firman ini. Begini, kita belajar firman ini dan kita berusaha mencari apa sih yang Roh Kudus ingin bicara kepada kita. Nah, pada waktu saya membaca, saya mendapatkan sesuatu begini. Kita ganti kata istana ini, kita ganti kepada doa gereja Betani. Ini kan pesan untuk kita semua, pesan bagi kita. Pergilah ke istana, pergilah ke gereja Betani, sampaikanlah firman itu, katakanlah dengarlah firman Tuhan. Kemampuan kita mendengar apa yang menjadi firman Tuhan, apa yang menjadi kata-kata Roh Kudus sangat ditentukan di sini. Bukan berarti setiap kata-kata yang keluar dari saya, Ivan, pembicara ini, yang perlu didengar. Tetapi melalui saya, Roh Kudus pasti akan bicara sesuatu pada hati kita masing-masing. Dengarlah firman Tuhan. Hai Raja Yehuda yang duduk di tahta Daud, engkau, pegawai-pegawaimu. Ini message untuk kita. Hai pemimpin gereja Betani Jombang. Hai pegawai-pegawainya. Pelayan-pelayan Tuhannya, diaken-diakennya, pendoa-pendoanya. Ini message untuk kita semua. Dan rakyatmu dan jemaatmu yang masuk melalui pintu gerbang gereja. Beginilah firman Tuhan, lakukanlah keadilan dan kebenaran. Ini menarik. Kebetulan, saya yakin bukan kebetulan juga sih. Ini Tuhan sudah merencanakan awal bulan ini dari beberapa dari kami itu mendapatkan rema bahwa kita harus belajar tentang
Perlengkapan senjata Allah. Dan salah satunya yang kemarin hari Minggu kita sedang belajar adalah keadilan, kebenaran, dan nanti minggu depan kita bicara tentang keadilan. Hari-hari ini yang menjadi pergumulan kami, pergumulan kita adalah seperti itu. Apa sih itu? Apa sih keadilan? Keadilan begini. Keadilan adalah waktu kita bisa berhenti hidup untuk diri sendiri. Coba kita mulai merenung. Apa sih itu keadilan? Keadilan itu waktu kita bisa berhenti hidup untuk diri sendiri. Saya ulang lagi sekali. Keadilan adalah waktu kita bisa berhenti hidup untuk diri sendiri. Bagaimana sih kita bisa berhenti hidup untuk diri sendiri? Kan begini, kalau kita balik ke ayat Yeremia 22 ayat 3, yang ayat ketiga, lepaskanlah dari tangan pemeras orang yang merampas haknya. Jangan merampas hak orang. Ini kan lalar gawe. Kalau bahasa Jombangnya di lalar gawe. Ada orang yang merampas hak orang lain, kita disuruh ikut-ikut ngurusi. Ya ini keadilan. Ada orang yang tertindas, ada orang yang menindas, kita nggak ikut apa-apa. Terus kita disuruh berusaha ikut hidup adil, ngurusi mereka. Ini kan lalar gawe. Ini kan kalau kita hidupnya untuk diri sendiri, yang penting awakku apik, sing penting hidupku berkenan, sing penting aku gak neko-neko, lah wis sih. Tapi nggak bisa. Firman Tuhan ngomong kita harus adil. Kita harus berusaha hidup adil. Apa itu? Tidak memikirkan, berhenti memikirkan untuk diri sendiri, mulai memikirkan orang lain. Kita lihat teman-teman kita lihat jemaat-jemaat kita lihat kawan-kawan sepelayanan kita yang ditindas, yang dirampas haknya, kita bantu. Apa sih itu? Saya berusaha merenungkan tadi pagi, begini. Seorang anak rohani, seorang anak memiliki hak untuk dewasa. Jangan sampai kita, saya yakin kita semua di sini pemimpin-pemimpin, jangan sampai kita secara tidak sadar menghalangi hak anak rohani kita untuk dewasa. Iya sih menghalangi, kita kan kepingin semua untuk dewasa sih. Tidak mungkinlah kita menghalangi. Begini, saya memperhatikan, saya punya 2 anak dan punya 3 keponakan di sini. Kebetulan beberapa itu enak, dan beberapa itu dalam tanda kutip kurang menyenangkan. Contoh pada waktu kita ngasih mereka makan. Ada yang disuruh makan sendiri itu langsung mau, ada yang rewelnya minta ampun. Minta disuapi terus. Ya, tahun pertama kita suapi, tahun kedua kita suapi, tahun ketiga kita suapi. Tapi kalau sudah umur 15 tahun terus minta disuapi terus bagaimana? Tapi ngerengek nih anak nih ngerengek. Enggak, aku mau disuapi, aku mau disuapi, aku mau disuapi. Nah, sama kayak kita nih sekarang belajar ya. Banyak dari kawan-kawan kita, saya sendiri pemimpin FA, saya juga menyadari meskipun FA saya baru 4 tahun, tapi saya berusaha, Tuhan ngomong sama saya di awal tahun, dewasakan anak-anak. Saya berhenti untuk menyuapi mereka. Dalam arti saya berhenti untuk mempersiapkan bahan khotbah yang bagus, terus saya khotbahkan mereka. Saya berhenti, sudah stop. Saya lempar 1 ayat, ayo kamu berusaha untuk cari tahu apa yang Tuhan ingin ngomong sendiri. Mulai makan sendiri. Ngomel awal-awal. Wondak yo enak disuapi no. Khotbahnya ora enak. Lah nek iku sing sharing iku gak enak, ngomel pasti. Tapi itu proses pendewasaan. Ayo sudah stop. Cari makan sendiri. Awalnya cari makan mulutnya celometan sendiri, kotor semua, wajar.
di akhir sharing mereka, kita tutup sesuatu, kita beri kesimpulan, kita arahkan, kita bersihkan lagi. Itu, jangan merampas hak anak-anak kita untuk menjadi dewasa secara rohani. Semua pasti bisa mendengarkan suara Roh Kudus sendiri. Tadi kan disebut melalui doa, waktunya anak-anak Tuhan untuk bangkit. Waktunya ada gereja di rumah-rumah. Ini bukan berarti merumahkan gereja, tapi waktunya ada gereja di rumah-rumah. Waktunya ada persekutuan-persekutuan doa sendiri di rumah-rumah. Waktunya ada mesbah-mesbah keluarga di rumah-rumah. Nah, kalau kita tidak pernah membekali, kalau kita tidak pernah memberikan tahu caranya, mereka akan merumahkan gereja. Merumahkan gereja itu gimana? Ya sudah, saya hanya cukup duduk, setel ibadah online, saya disuapi lagi lewat online. Stop. Sudah bukan waktunya lagi. Ini internet masih ada. Suatu saat internet diputus, terus cari makannya bagaimana? Kita makan firman-Nya bagaimana kalau enggak kita berlatih sendiri? Enggak bisa. Kita harus semua berlatih. Ini masih enak. Kita dikurung di rumah, internet ada. Kita masih bisa saling sharing, kita masih bisa mendengarkan khotbah-khotbah hebat, apalagi sekarang zaman online begini, semua pendeta-pendeta hebat berlomba-lomba menyuapi, kita tinggal pilih, aku dinaki mau disuapi sopo, aku mau disuapi sopo, tinggal pilih. Tapi apakah itu yang kita inginkan? Tidak. Stop. Bagi anak, kita harus stop. Jangan selalu minta disuapi. Kalau boleh saya mengungkapkan suatu istilah yang mungkin sedikit agak jorok. Menyuapi itu bagaimana sih? Kayak misalkan saya makan gitu ya. Aku pengen tahu rasanya apel. Ini ya, tak pangan nih. Apelnya tak pangan. Cross. Ini loh rasanya. Tak lepeh, ini loh rasanya. Ini loh manis, ini gini. Agak menjijikkan, bukan? Tapi itu yang secara tidak sadar tuh kita begitu. Kita minta pendeta itu ngunyahkan makanan untuk kita dan menyajikannya untuk kita. Ya agak jorok. Kalau kita sudah dewasa, kita tidak perlu. Mendengar khotbah baik, sangat baik. Itu menjadi kekuatan bagi kita. Tapi selalu mendengarkan khotbah tanpa merenungkannya sendiri, ini akan menjadi cacat. Kehidupan rohani kita tidak mungkin akan dewasa. Kita mungkin bisa umurnya 21 tahun ikut Tuhan, tetapi masih tiap hari minta disuapi. Kalau nggak disuapi, nggak mau makan. Jangan merampas hak orang untuk menjadi dewasa. 2, jangan merampas hak anak-anak kita untuk mendengar suara Bapak. Seakan-akan secara kita nggak sadar. Kalau kita mendapat impresi, saya mendapatkan impresi pada waktu membaca ayat ini. Oh, ini waktunya kita untuk mendewasakan. Ini waktunya kita untuk lebih dewasa lagi. Yang lain, oh enggak, ayat ini mestinya artinya enggak gitu. Jangan putus hak orang untuk mendengar suara Bapak. Bisa jadi pada waktu kita membaca ayat ini, Bapak ngomong sama saya secara pribadi hal ini. Mungkin Bapak ngomong hal yang lain kepada Bapak Ibu Saudara yang lainnya. Enggak apa-apa. Kemampuan pertama, kalau kita menyebut Allah kita itu adalah dengan sebutan Bapak. Papa, berarti kemampuan pertama yang harus kita punyai adalah mendengar suara Papa. Iya kan? Bayi pertama kali lahir, pertama kali indranya, panca indranya keluar, itu adalah suara dulu, telinga dulu. Dia bisa mendengar suara bapaknya, dia bisa mendengar suara ibunya, baru mata. Nah, kemampuan kita yang paling pertama kali harus kita latih adalah mendengar suara Bapak sendiri. Jangan sampai kita secara tidak sadar, kita membunuh orang lain, membunuh karakter orang lain, dan ngomong, oh kamu tidak bisa mendengar suara Bapak, yang bisa mendengar suara Bapak di surga itu hanya para nabinya saja. Jangan. Itu jahat sekali. Hal itu jahat sekali. Jangan merampas hak orang untuk mendengar suara Bapak. Bapak ini kepingin ngomong sama anak-anaknya,
tanpa melalui makelar. Kadang-kadang ya secara nggak sadar sih, kita merasa hanya kita yang diomongi, diberikan pesan sesuatu sama Tuhan dan tidak ngomong ke orang lain. Enggak, Bapak ingin ngomong kepada semuanya. Bangsa Israel diberikan Tuhan privilege pertama. Ayo kamu mendengar suara Tuhan, ayo ketemu Tuhan sendiri. Tapi sayang bangsa Israel pada waktu itu dipimpin Musa, mereka menolak dengan tegas. Enggak, aku enggak mau ketemu Tuhan sendiri, nanti aku takut aku mati. Lebih baik Musa, kamu ngomong sama Tuhan, nanti pesennya apa, katakanlah kepada kami. Nah, ini spirit-spirit seperti ini harus kita patahkan, harus kita perangi. Enggak ada. Tuhan ingin ketemu kita secara langsung. Enggak usah pakai makelar. Jangan kita Jangan kita bikin maklar-maklar baru. Bikin musa-musa yang baru yang sebagai maklar kita kepada Tuhan. Enggak. Kita harus berlatih. Apakah sekarang waktu kita mempunyai keinginan terus kita langsung bisa mendengar? Belum. Latihan. Latihan, pentingnya tiap hari kita latihan mendengar suara Tuhan. Nanti kalau kita sudah mendengar, komunikasikan dengan pemimpin kita, kok saya mendengar ini ya, gimana? Biarlah mentor-mentor rohani kita, biarlah ibu rohani kita, biarlah Tante Henok mengajari kita bagaimana mendengar suara Tuhan. Yang kedua, jangan merampas hak. Yang kedua adalah jangan engkau menindas. Apa sih itu menindas? Menindas itu berlaku sewenang-wenang. Kita yang merasa lebih kuat, lebih mampu, sengaja maupun tidak sengaja menyakiti mereka yang lebih lemah. Jangan menindas. Menindas juga membuli. Kalau istilahnya sekarang membuli. Membuli secara rohani itu piye? Merasa lebih tahu tentang firman, terus kemudian ada saudara kita yang lain sharing tentang firman, kita teror, langsung kita cut. Oh enggak, kebenarannya itu adalah ini, bukan yang seperti yang kamu sampaikan. Kita membuli. Kita seakan-akan kita berlaku sewenang-wenang terhadap dia. Oh, Tuhan berbicara itu melalui saya, karena saya sudah mempelajari Alkitab ini sudah terlalu lama, sudah doktrin A, B, C saya tahu, dan apa yang kamu sampaikan tidak sesuai dengan doktrin, kita teror mereka. Enggak, janganlah begitu. Jangan secara enggak langsung kita cut mereka, tapi kita komunikasikan, kita semangatnya adalah, kalau saya ngomong di home, semangat kita adalah diskusi. Diskusi tidak cut orang sharing. Orang boleh sharing, bisa ngomong. 1, 2, 3. Di akhirnya nanti kita mengemukakan pendapat kita. Oh, mungkin yang dimaksudkan dari teman kita itu adalah ini. Kita arahkan. Jangan langsung cut, langsung teror, langsung dihentikan. Oh, kamu salah. Jangan bully mereka. Mereka anak-anak kita, mereka baru mulai belajar, wajarlah kalau cemot semua. Lah tugas kita kan untuk membersihkan supaya lebih bersih lagi. Bagi anak jangan takut salah. Bagi orang tua rohani, ayo kesalahan anak rohani kita bersihkan. Nah, kalau kita melakukan hal ini terus-menerus, kita akan melahirkan banyak pemimpin-pemimpin di depan. Banyak orang prajurit-prajurit perang Tuhan yang siap untuk berperang. Karena kita sudah mempersiapkan itu dengan baik. Yang pertama tadi, jangan merampas hak. Yang kedua, jangan menindas. Yang ketiga, janganlah engkau memperlakukan orang asing, yatim, dan janda dengan keras. Yuk, kita memiliki hati. Di sekeliling kita, teman-teman kita, anak-anak rohani kita, jemaat kita, teman rekan-rekan pelayanan kita, banyak yang masih kurang beruntung. Yuk punya hati, berbagi. Punya hati. Mereka tidak ingin, terutama di kondisi-kondisi seperti ini, mereka tidak ingin memiliki kondisi yang kurang. Tidak ingin.
Tapi kalau kita berlebih dan kita tahu, ayo sisihkan dana, sisihkan apapun yang kita punya untuk menguatkan mereka. Mereka yang kurang beruntung, bantu. Bantu. Dan yang keempat, yang terakhir, jangan engkau menumpahkan darah orang yang tidak bersalah di tempat ini. Oh, saya tidak pernah membunuh. Tunggu dulu. Membunuh bukan berarti membunuh secara fisik. Pembunuhan karakter juga termasuk pembunuhan. Gimana sih pembunuhan karakter? Kalau orang sharing lagi ngomongin tentang Tuhan, terus kita membicarakan di belakang, katakanlah begini, oh hari ini Ivan sharing, Ivan sharingnya gak enak, opo, dan lain sebagainya, kita membicarakan di belakang, kita secara nggak sadar sudah membunuh. Hati-hati. Hati-hati. Kita datang ke gereja sama, sing khotbah pendeta iku maneh ngomongnya muter gak jelas, ini kita ngomongin dia di belakang. Pada waktu teman-teman kita datang ke gereja dan mendengar, oh tadi Ivan ngomong bahwa pendeta iku nggak enak, muter-muter gak jelas, gak mungkin dapat apa-apa, mereka sudah terbunuh. Stop ngomongin orang. Sudah. Kalau kita merasa itu tidak enak, kita sendiri yang harus berjuang. Tuhan pasti mau ngomong sesuatu, meskipun itu lewat orang yang menurut kita tidak enak. Pasti ngomong. Tapi kalau kita sudah punya sikap hati, sudah mau menolak, Tuhan tidak mungkin ngomong apa-apa. Tapi sikap hati kita, biarkanlah yang khotbah itu siapapun, tetapi Roh Kudus mau ngomong, dia pasti ngomong. Kadang, ini pengalaman pribadi ya. Saya pernah menemui begini ketika ke gereja, datang, pendeta itu menyampaikan sesuatu, saya tidak nangkep apa-apa. Tapi ketika saya tidak nangkep apa-apa itu, terus kemudian saya berdoa, Tuhan, aku hari ini juga kepingin dapat sesuatu. Secara saya tidak sadar itu, terus tahu-tahu otak saya itu bisa muter sendiri. Pendeta khotbahnya lain, saya dapatnya lain. Tidak apa-apa. Roh Kudus yang bicara, biarlah dia berkarya. Jangan halangi itu. Yang penting kan kita dapat sesuatu. Kita dapat sesuatu untuk kita sendiri dan untuk kita bagikan kepada orang lain. Pada waktu kita bagikan ke orang lain, tentang A, ternyata orang lain itu dapatnya B, tidak apa-apa, karya Roh Kudus. Kita harus punya sikap, jangan meremehkan orang lah. Siapapun bisa dipakai Tuhan lah. Siapapun yang khotbah itu Tuhan. Tuhan sendiri yang ngomong. Mungkin kita ngomong, khotbah tidak enak. Ya, kejar sendiri apa yang Roh Kudus mau ngomong. Itu kan kewajiban kita. Bukan kewajiban pembicara. Kewajiban pembicara menyampaikan apa yang Tuhan sampaikan kepada dirinya. Tugas kita sebagai pendengar adalah menangkap suara Roh Kudusnya. Jangan terlalu manja, kita minta disuapi terus-menerus. Jangan terlalu manja. Belajar makan sendiri. Saya ulangi lagi. Yang pertama tadi, jangan merampas hak orang untuk dewasa secara rohani. Yang pertama, jangan merampas hak orang untuk dewasa secara rohani. Jangan merampas hak orang untuk dapat mendengar suara Tuhannya sendiri, suara Bapaknya sendiri. Dan yang kedua, jangan menindas. Jangan berlaku sewenang-wenang. Mentang-mentang kita lebih pintar, lebih mampu, lebih kuat. Terus kita menteror orang lain. Jangan menyakiti. Yang ketiga, jangan memiliki hati kepada saudara-saudara kita yang lain yang kurang beruntung. Dan yang keempat, yang terakhir, jangan membunuh karakter orang. 4 perenungan tentang keadilan. Mari kita merenungkan ini lebih lagi. Sudahkah kita adil? Sudahkah kita punya hati untuk adil, untuk tidak memikirkan diri sendiri, untuk mulai memikirkan orang lain, bersikap adil. Nah, apa sih janji Tuhan kalau kita sudah berusaha untuk bersikap adil? Ini apa sih janji Tuhan?
Ayat yang keempat, mari kita baca sama-sama ayat yang keempat. Sebab jika kamu sungguh-sungguh melakukannya semuanya itu, 4 hal tadi kita melakukan dengan sungguh-sungguh, maka melalui pintu-pintu gerbang gereja Betani Jombang akan berarak masuk raja-raja yang akan duduk di tahta, dan dengan mengendarai Mercy, BMW, Innova, ya kan? Ya. Siapa yang mengendarai itu? Pegawai-pegawainya, pelayan-pelayan Tuhannya, dan rakyat-rakyatnya, dan jemaat-jemaatnya. Kelimpahan terjadi kalau kita berusaha hidup adil. Iya kan? Amen. Kereta dan kuda zaman dulu, sekarang ganti. Lexus, Innova, BMW, Alphard, semua akan masuk melalui pintu gerbang-gerbang gereja. Saya tidak berusaha untuk menyampaikan teologi kemakmuran, tapi ini yang saya dapat tadi pagi. Kalau kita berusaha hidup adil, berusaha hidup benar, ini janji Tuhan. Tuhan yang akan memenuhi. Kita akan dipenuhi dengan kelimpahan. Tetapi apa yang terjadi kalau kita tidak melakukan? Ayat yang kelima. Tetapi jika kamu tidak mendengar perkataan-perkataan ini, maka aku bersumpah demi diriku, demikianlah firman Tuhan, lanjutkan sendiri. Saya tidak mau bicara tentang yang buruk, saya bicara tentang yang baik saja. Apa yang terjadi kita tidak melakukan? Baca sendiri. Saya lanjut di ayat yang Yeremia 22 ayat yang ke-13. Apa yang terjadi jika kita tidak melakukan semua itu? Celakalah dia yang membangun istananya berdasarkan ketidakadilan. Apa yang terjadi pada waktu kita tidak adil? Nanti baca sendiri. Saya tidak menyampaikan sesuatu hal yang buruk, saya menyampaikan sesuatu hal yang baik, tetapi ini baca sendiri. Kalau kita melakukan tidak bersikap adil, apa yang akan terjadi? Yeremia 22 ayat 13 sampai 19. Hal tidak enak akan kita alami. Kita sudah diberikan pilihan sekarang, mau berkat, mau kutuk, mau kehidupan, mau kematian. Pilihan di tangan kita. Apakah kita mau bersikap adil, memiliki kebenaran, atau tidak. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan pada Bu Gembala. Puji Tuhan. Apa yang dikatakan firman Tuhan itu suatu yang nyata bagi orang yang takut akan Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan akan melakukan keadilan. Meskipun keadilan itu tidak dilihat oleh orang lain, tapi di hati kita sudah ada rasa keadilan. Kita tidak boleh memihak si A, tidak boleh memihak si B, tapi kita harus ada di tengah-tengah. Bijaksana, bukan bijaksini. Betul? Nah, itu. Saya tahu apa yang dikatakan firman Tuhan itu selalu ada upah kalau kita melakukan, tapi kalau kita tidak melakukan, kita tidak mau bertobat, akibatnya ditanggung oleh penumpang. Betul. Makanya saya sering kalau doa katakan, Tuhan, saya rindu jemaat Betani Jombang ini supaya ketemu Tuhan secara pribadi. Amen. Selama orang tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, bertumbuh menjadi dewasa. Kita lihat kehidupan kita masa kecil. Cara kita berpandang dulu punya cita-cita, oh enak ya jadi polisi. Anak-anak kan segitu. Tapi setelah dewasa, ngelihat, wih pekerjaan polisi itu sulit ya, soro ya. Nah, betul enggak? Jadi cara berpandang anak-anak dengan dewasa itu beda. Mari kita dewasa rohani. Makanya tema firman Tuhan untuk tahun 2020 dikatakan kita harus mengenal kasih karunia Allah, bertumbuh dalam pengenalan akan Allah. Sehingga akhirnya untuk tema tutup tahun apa? Kita akan mengalami tahun kemuliaan. Betul?
Saya percaya kemuliaan itu kita harus berkenan dulu. Tahun perkenanan, tahun kemuliaan Tuhan terjadi. Makanya Tuhan itu memberilah tahu sebelum kejadian 2020 ini, kita di saat ini mau bertumbuh, mengalami ujian. Loh, ini saya katakan ujian, pemurnian. Saya sendiri dibawa ke Amerika ini ada maksud Tuhan apa? Supaya anak-anaknya dewasa. Ayo coba ditunggoni terus. Apa bueno, kayak apa, ya apa, ya. Sekarang di sini saya enggak berkutik apa-apa. Betul enggak? Saya cuma ngasih komando. Nah, yang jalan siapa? Ya anak-anak. Betul enggak? Saya percaya rencana Tuhan itu ini. Supaya kita mewariskan iman. Iman yang benar di hadapan. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan buat kita. Supaya kita hidupnya tadi dikatakan kelimpahan. Kelimpahan. Kelimpahan damai sejahtera, kelimpahan sukacita, kelimpahan jasmani, kelimpahan rohani. Semuanya menjadi mempelai Kristus. Saudara enggak bertumbuh, enggak kelimpahan buah-buah roh, tidak akan menuju kesempurnaan. Tidak akan menjadi mempelai Kristus. Mari kita siapkan hati kita menjadi 5 anak gadis yang bijaksana. Selalu bawa buli-buli. Tidak, bulinya berisi minyak. Minyak Roh Kudus. Ada apa-apa, tanya sama Tuhan. Jangan ngambil keputusan sendiri. Tanya Tuhan, apa maumu Tuhan? Apa yang kau inginkan Tuhan? Apa yang harus kulakukan Tuhan? Biar kehendak-Mu yang jadi. Ayo kita sama-sama katakan, terima kasih Tuhan. Kami percaya, rencana-Mu indah untuk kami. Kau persiapkan kami menjadi mempelai-Mu yang kudus. Bukan hanya kudus, tapi tanpa cacat celah di hadapan-Mu. Terima kasih. Mampukan kami Roh Kudus. Karena hanya Roh Kudus yang bisa memampukan kami. Membuka mata hati kami. Di mana ada noda-noda cacat celah yang tidak berkenan. Tuhan, Kau barui kami menjadi manusia baru, menjadi mempelai-Mu yang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkat Tuhan tercurah. Berkat Tuhan tercurah. Damai sejahtera, sukacita melimpah. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan, biar warisan iman ini terjadi, ketemu Tuhan secara pribadi, mereka tambah setia, jujur, taat melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus. Apa saja yang kami minta dan doakan, kami percaya kami sudah menerimanya. Siapa yang percaya sudah menerima firman ini dan mau melakukannya dengan sungguh-sungguh, sama-sama saya katakan, amin. Tuhan berkati. Yel-yel.